Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alan. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Arwah Penasaran. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Aku berteduh menghindari serbuan air hujan di sebuah ruko pertokoan pinggir jalan bersama Putri, tetangga samping rumah, sekaligus teman dari masa kanak-kanak sampai remaja saat ini. Hujan semakin deras. Seragam berwarna biru yang kami kenakan setiap kali bekerja di sebuah minimarket telah basah oleh air hujan. Kok bisa tidak bau mantel sih? Kata Putri dengan badan mulai menggigil karena kedinginan. Sudah numpang banyak bicara, jawabku kesal. Mataku tertuju pada air hujan yang mengalir ke selokan. Lalu lalang kendaraan di tengah guyuran hujan menjadi hiburan tersendiri bagiku. Tidak ada tanda hujan akan berhenti dalam waktu dekat ini karena mendung semakin pekat. Motor metik melaju kencang di tengah kepadatan kendaraan lain. Si pengendara nampak mendoyongkan badan sedikit ke depan, menghindari derasnya hujan. Tanpa menggunakan mantel, pengendara itu melesat cepat seperti pembalap liar. Aku dan Putri yang melihatnya merasa takjub, bercampur ngeri. Bagaimana tidak, orang itu melajukan skuter metiknya dengan kecepatan tinggi, menyalip kendaraan di depannya. Bah! Aku dan Putri terkejut. Pandangan nanar kami tertuju pada orang yang mengendarai Honda Matic kencang tadi. Darah yang keluar dari tubuh orang itu mengalir terbawa air hujan sebelum ia terpental ke atas karena menabrak gundukan tanah bekas galian proyek di pinggir jalan. Kubungkam mulut Putri dengan tangan kananku sebelum Putri berteriak lantang karena histeris. Cepat-cepat ku naikkan motor, lalu menarik tangan Putri untuk segera ikut menaiki motor. Kuputuskan secara sepihak dengan memilih pulang dengan badan basah kuyup oleh air hujan. Kupaksakan pandangan untuk tidak melihat ke arah kerumunan orang yang mulai berlarian datang menolong. Jantungku serasa berhenti berdetak. Begitu juga dengan Putri yang nampak terkejut setelah mata kami tertuju pada plat nomor kendaraan yang terguling akibat kecelakaan tadi. Sedangkan jaket hijau beserta helm dikenakan serasa tak asing bagiku. Tubuhnya terkapar di bawah roda depan truk. Sesekali badannya berkejut dengan darah yang terus mengalir bercampur air hujan. Ya Allah, bekiku lirih. Aku tak berani menatap lama ke arahnya. Meski sedari tadi kupaksakan untuk tidak melihat ke arah di mana tubuh terkapar tak berdaya itu. Rasa penasaranku lebih besar, lalu berubah menjadi rasa bersalah. Meskipun jika aku berhenti, aku tidak akan bisa melakukan apapun. Sebab ketakutan tersendiri dariku akan darah dan kematian. Bahkan sejak kecil, jika ada tetangga atau aku tak sengaja melihat rombongan orang mengangkat keranda mayat, aku akan berlari pulang sambil menangis histeris. Ku kebut motor memasuki jalan menuju rumah kami. Bayangan seseorang yang sangat ku kenal di bawah truk tadi masih melintas di pikiranku. Suara Putri dengan berbagai pertanyaan yang ia ajukan padaku tak kuhiraukan karena malas untuk menjawabnya. Bahkan Putri sampai memukul punggungku keras karena aku terus fokus pada jalan yang kami lewati. Memasuki gang kecil ke rumah kami, aku masih terus melajukan motor dengan kencang. Meski rumah kami sudah terlewati sejak tadi. Lalu kuhentikan motor di depan rumah Pak Bambang dan Bu Sinta. Putri nampak heran, namun dia mengerti maksudku. Putri mulai mengetuk pintu rumah Pak Bambang dengan salam terlebih dahulu. Sementara aku masih shock dengan kejadian yang kulihat tadi. Terdengar sahutan salam dari dalam rumah.
Bu Sinta membuka pintu lalu menanyakan maksud kedatangan kami. "Bu, apa Mbak Tianya ada?" tanya Putri dengan ramah. Bu Sinta tersenyum ramah seraya berkata, "Tia belum balik, Duk," jawabnya. Dek. Aku dan Putri saling pandang. Untuk beberapa saat, mungkinkah orang itu Mbak Tia? Pikirku bertanya pada diri sendiri. Mbak Tia biasa pulang jam berapa, Bu?" tanya aku dengan nada berat. "Biasanya jam segini sudah pulang," jawab Bu Sinta. Ingin sekali aku berkata jika anaknya, Mbak Tia, mengalami kecelakaan di jalan raya tadi. Namun yang kulakukan saat ini hanyalah dia mematung di luar pagar rumah keluarga Mbak Tia. "Bu, tadi waktu pulang kerja, aku sama Putri lihat Mbak Tia mati terlindas truk," kata Putri dengan pelan. Dar. Aku terkejut mendengar penuturan Putri. Bagai disambar petir di sore hari, mataku melotot ke arah Putri di samping Bu Sinta. Sedangkan Bu Sinta tak kalah kaget mendengar penuturan Putri. Matanya nampak berkaca-kaca. Tangisnya pecah saat memasuki rumah dengan memanggil nama suaminya. Sambil menunduk motor, kututup mulut Putri di perjalanan ke rumah kami. Karena hanya selisih 7 rumah. "Belum tentu Tia mati," gerutuku. "Matanya copot, terus kepalanya pecah, sudah pasti mati," jawab Putri dengan sengak. "Mulutmu," sautku asal, membayangkan kepala serta mata yang copot Mbak Tia. Karena tadi aku tak sempat melihat. Bukan, lebih tepatnya aku tak ingin melihat kejadian itu. "Kamu ngebut saja tidak mau melihat dulu," Putri menimpali. "Apa iya? Kau berantem terus?" Suara ibu menyambut kepulanganku sambil membuka pagar rumah saat melihatku dan Putri. Selesai memasukkan motor lalu hendak menutup pintu pagar. Pak Bambang berboncengan dengan Bu Santi disusul Mas Didi, kakak Mbak Tia. Ketegangan menyelimuti wajah mereka. Bahkan ibuku sampai heran melihat satu keluarga tersebut menaiki motor kencang di gang kecil ini. Selesai mandi dan keramas, kebiasaanku adalah meminum kopi bekas ayah sambil membawa cangkir kopi ayah. Aku menghampiri ibu di ruang depan. "Kamu ini kebiasaan?" Ibu mulai menggerutu dengan mengambil sepatu yang kulepas sembarangan di dalam rumah. Satu lagi, ibuku ini sangat gila dengan kebersihan. Setiap pagi ia akan berteriak karena harus membersihkan sisa bungkus mie instan yang kubuat semalam. Bahkan waktu aku mengajaknya makan mie ayam di warung langgananku, seusai membayar iuran BPJS, dengan entengnya ibuku sayang ini berkata ke abang penjual kalau mangkuk mie-nya harus dicuci dengan air panas terlebih dahulu. Aku menceritakan kejadian yang kulihat tadi. Aku masih ragu, itu benar Mbak Tia atau bukan. Tiba-tiba suara ambulan dari kejauhan mendekat, lalu memasuki gang kecil yang hanya cukup untuk ukuran satu mobil. Mendengar sirene ambulan itu, aku langsung meloncat ke arah ibu. Bahkan aku merengek saat ibu berniat membuka gorden jendela depan, hanya untuk sekedar memastikan. Kucengkram erat-erat tangan ibu agar ia tak beranjak dari duduknya. Di luar, beberapa tetangga berlarian kecil ke arah ambulan. Ayah yang baru saja duduk bersama beberapa warga sekitar membuka pintu lalu melihatku yang bersembunyi di balik punggung ibuku. Ia menutup pintu kembali. "Anakmu ini loh," kata ibu sambil menggerakkan pundak kirinya ke ayahku, tempat bersandar kepalaku saat ini. Kedua tanganku melingkari perutnya agar ibu tak beranjak dari duduknya. "Hush," jawab ayah dari balik jendela depan. Ia nampak menutup pagar lalu berjalan ke arah ambulan yang baru saja lewat. Beberapa warga nampak menggerutu kesal
karena niat baik mereka ditolak oleh Pak Bambang dengan alasan berbeda jamaah. Proses memandikan dan penguburan hanya dihadiri beberapa orang, itu pun bukan warga sekitar sini. Pak Bambang terlihat marah kalau ada warga yang mencoba membantu. Sedangkan Bu Sinta menangis sambil berjalan di belakang 4 orang yang memikul keranda. Sekitar 9 orang yang mengantar jenazah Mbak Tia ke pemakaman. Kemanapun ibu pergi, aku selalu membuntutinya. Aku lega saat ayah pulang, ia tak ikut mengantar Mbak Tia ke pemakaman. Kuncingan para tetangga sekitar setelah rombongan berlalu pun semakin menjadi. Banyak yang bilang proses penguburannya sangat tak lazim. Gerimis sejak sore. Setelah pemakaman Mbak Tia, gerimis enggan berlalu. Apa tidak ada yang tahlilan, Bu? Tanyaku saat kami bertiga di ruang tengah menonton TV. Tahlilan untuk siapa? Jawab ibu dengan jemari sibuk memencet remote-nya. Ya Mbak Tia lah, jawabku dengan asal. Ayah belum minum loh, ucap ayah saat tahu akan menyaut gelas kopinya. Entah, sukanya mengganggu saja, ibu menimpali. Sudah dibuatin 2, punya ayah diambil juga. Lanjut ibuku. Pukul 10:30 malam. Aku beranjak menuju kamar, gerimis dari sore belum juga reda. Ayah dan ibuku sudah tidur sejak jam 9 tadi. Biasanya jam 9 malam aku sudah terlelap di depan TV. Bosan karena mataku juga belum mengantuk. Iseng-iseng ku buka medsos di gawai. Banyak sekali postingan tentang kematian Mbak Tia di salah satu grup yang dikhususkan bagi warga kampungku. Sekelebat bayangan orang berjalan di depan rumah. Aku berpikir positif. Mungkin saja salah seorang tetanggaku yang baru pulang bekerja. Ku tepis ketakutan dalam diri meski bulu kudukku mulai meremang. Jika tadi bayangan orang berjalan itu ke arah ujung gang, kali ini bayangan itu nampak berjalan pelan ke arah depan gang. Samar-samar ku dengar suara langkah kaki berjalan dari arah gang depan menuju ujung gang di mana rumah Pak Bambang juga terletak di sana. Pelan, amat pelan, suara langkah kaki yang terdengar diseret. Suara itu terdengar semakin jelas dengan langkah seperti sedang diseret. Kemudian ia berhenti di depan rumahku saat ini. Lama tak bergerak. Ia berdiri mematung di depan rumah memandang ke arah kamarku. Dengan tangan gemetar kurai gorden jendela kamarku perlahan untuk memastikan sekaligus menepis rasa takut yang mulai menjalari tubuhku. Dengan tangan masih gemetaran, ku singkap perlahan gorden jendela kamarku. Dek. Kedua tanganku refleks menutup mulut rapat, seakan tak percaya dengan apa yang kulihat dengan mataku saat ini. Di sana, di depan pagar besi rumahku, sosok Mbak Tia telah berdiri mematung dengan wajah hancur, serta bola mata kirinya tergelantung menjuntai ke bawah. Darah terus-menerus mengucur dari mulut serta lubang matanya. Detak jantungku serasa berhenti, tercekat wajah Mbak Tia dengan kulit terkelupas. Ibu! Teriakan beserta tangisku yang pecah di kesunyian malam. Tubuhku ambruk dengan badan meringkuk di tepi ranjang. Lampu rumahku menyala. Ayah dan ibu tergopoh berlari ke kamarku. Ibu menenangkan dengan memeluk serta berbisik pelan di telingaku. Sedangkan ayah mengambil air putih di samping TV. Saat kedua orang tuaku sibuk menenangkan diriku yang sedang panik karena ketakutan di kamar, tiba-tiba suara air mengucur dari keran tempat mencuci piring berbunyi. Ayah dan ibu saling pandang dengan heran. Pasalnya tidak ada yang pergi ke dapur. Ayah hanya mengambil air galon di samping TV dan sama sekali tidak pergi ke dapur. Lalu suara tuas kompor yang diputar berulang-ulang dari arah dapur menambah keheranan kami malam ini.
Kali ini suara itu berasal dari pagar depan rumah kami. Ya Allah Gusti, pekik ibu sambil memeluk tubuhku erat karena tangis. Gerimis masih belum reda hingga malam hari. Aku meringkuk di pelukan ibu, tangisku tumpah di dadanya. Ayah mulai panik dengan keadaanku saat itu. Tanpa berpikir panjang, ayah membopongku menuju kamarnya diikuti ibu yang berjalan di belakang kami. Tangisku belum berhenti, dadaku terasa sesak. Masih terbayang di ingatanku sosok Mbak Tia yang menampakkan diri padaku. Meski aku tidur di tengah kedua orang tuaku, rasa ketakutanku belum sepenuhnya hilang. Dak dak dak. Tidak beli jajan. Suara itu, aku mengenalinya. Itu suara Mbak Tia. Mbak Tia berjualan kue jajanan pasar saat pagi dan sore hari di depan gapura gang masuk rumah kami. Dak dak dak. Tidak beli kue. Berulang-ulang ia ketuk pintu rumahku di malam hari. Kami yang mendengarnya merasakan ketakutan oleh teror Mbak Tia. Bukan hanya aku. Ibu tampak terkejut ketika mendengar suara ketukan pelan di pintu rumah kami. Tiba-tiba suara langkah diseret di dalam rumah kami. Ia berjalan menyusuri ruang depan lalu melewati ruang tengah dan berhenti di depan pintu kamar di mana saat ini kami berada. Dak dak dak. Bibi, aku menjajakan kue tidak berniat beli kah? Pintu kamar diketuk amat pelan. Suara Mbak Tia juga terdengar berat dan serak. Bau amis darah tercium sangat menyengat saat kehadirannya. Dari celah bawah pintu kamar, bayangan itu berdiri menghadap ke arah kamar. Berkali-kali kusebut asma Allah, sambil terus menangis memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Ibu yang sedari tadi memelukku, menengokkan kepalanya ke arah pintu. Tidak Tia, maaf ya nak, kata ibuku dengan pelan. Khawatir denganku, ayah mengambil minyak angin di laci kamar, lalu mengoleskan di leher dan sela-sela bawah hidung. Entah apa yang dibicarakan ayah dan ibu, badanku terasa lemas. Sambil terus kupejamkan mata agar sosok Mbak Tia tak kulihat. Tangisku belum juga berhenti. Beberapa kali ibu menenangkanku dengan tangan lembutnya, membelai kepalaku agar aku sedikit tenang. Gemetar di badanku tak kunjung hilang. Tanganku masih mencengkram erat tangan ibu. Berkali-kali ayah menyeka keringat di keningku. Ayah bangkit keluar kamar, menuju kamar mandi mengambil air wudhu, lalu kembali ke kamar dengan gelas berisi air putih lagi. Sajadah digelar di samping tempat tidur. Selesai sholat tahajud, ayah meniup gelas berisi air putih yang sudah ia persiapkan, lalu merapalkan suatu ayat Al-Quran. Ibu menyuruhku bangun agar aku lekas meminumnya. Dengan mata terpejam, aku meminumnya. Sisa dari air yang kuminum dibasuhkan ke wajahku. Aku mulai sedikit tenang, lalu tertidur. Dulu ketika ketakutan atau pohibaku kumat, kakek sering datang menjenguk lalu menyuruh mengambil air dalam gelas. Setelah berdoa lalu meniup 7 kali ke arah gelas berisi air tersebut, aku disuruh meminumnya. Pernah juga suatu ketika saat pulang sekolah, ku kayu sepeda pancal dibantu putri yang duduk di kursi belakang ikut membantu mengayuh. Tak sengaja aku lihat dari jauh rombongan pengantar jenazah berjalan ke arah kami. Ketika semakin dekat dan jelas yang dipikul oleh 4 orang itu keranda mayat. Tanpa pikir panjang aku meloncat dari sepeda, berbalik lalu berlari dengan tangisan kerasku, meninggalkan putri yang terjatuh dari sepeda. Aku berjongkok dengan tangisan kerasku. Para pemikul keranda berhenti sejenak di depanku. Mereka menanyaiku kenapa menangis. Sontak tangisku semakin histeris melihat keranda ditutupi kain hijau yang mereka pikul. Karena panik, tanganku refleks mengambil batu kerikil di sekitar, lalu melemparkan ke arah pemikul keranda.
berharap mereka lekas pergi. Pagi harinya sampai jam 10 siang aku belum bangun. Para tetangga resah akan kejadian semalam. Semua pintu warga desa diketuk. Mbak Tia menjajakan kuenya ke setiap rumah warga malam itu. Dengan muka hancur, beberapa kulit wajahnya mengelupas serta bola mata kirinya tergelantung menjuntai ke bawah. Nasib Putri lebih parah dariku. Tadi malam Mbak Tia menemaninya tidur. Sampai sekarang Putri masih meringkuk ketakutan di kamarnya. Bu, aku bangun dengan sekujur badan terasa amat pegal. Mendengar aku memanggilnya, ibu yang belanja sayuran di depan rumah tergopong memasuki rumah, khawatir jika terjadi sesuatu lagi padaku. Mandi dulu sana, kata ibu saat tahu aku duduk di meja makan dengan kopi bekas ayah. Setiap pagi dan sore ayah pasti menyisakan kopinya untukku. Enggak, jawabku asal. Kok tidak dibangunin pagi sih, jadi telat kerjanya? Gerutuku yang mengetahui pukul 10 lebih di jam dinding. Tidak usah kerja, badan kamu sakit, jawab ibu. Ia nampak sibuk mempersiapkan penggorengan di atas kompor. Mandi dulu sana, kata ibu saat aku menghampirinya, lalu mengambil tempe yang ditiriskan. Aku tak menghiraukan nyanyian ibu. Mulutku sibuk mengunyah tempe gorengnya. Wajahmu seperti lap, maki ibu, sambil menarik kaos putihku agar aku lekas mandi. Anaknya siapa dulu? Jawabku ketus. Ibu nampak cengengesan mendengar jawabanku. Secara wajah manisku tak jauh beda dengan ibuku, tapi watak dan sifatku sangat persis dengan ayahku. Bu, tanyaku, ketika ia sibuk memasak sayur lodeh kesukaan ayah. Jawab ibuku dengan asal. Tadi malam itu apa benar Mbak Tia ya? Tanya aku lagi. Tidak tahu, ibu tidak ditakutin? Jawab ibuku. Ibu kok gemetar? Sautku dengan asal. Lebih parah kamu, jawab ibu sambil menirukan gaya tangisku semalam. Nanti malam kalau Mbak Tia mampir lagi gimana? Tanyaku lagi. Sekarang kamu mandi atau tidak? Jawab ibu. Kali ini ia nampak mengacungkan sutil ke arahku, yang sempat terkejut mendengarnya sebelum ia pukulkan sutil ke penggorengan. Buru-buru aku lari ke arah kamar mandi. Sore hari, aku hanya bermalas-malasan di depan TV, dengan selimut menutupi bagian bawahku. Sedari tadi bunyi notifikasi pesan spam dari kepala tokoku terus berbunyi. Kata ibunya, Putri sakit. Kata ibu yang menemaniku. Enggan menjawab. Aku sibuk memencet layar di gawaiku. Bu, aku mau diberhentikan kerja? Tanyaku datar. Beneran, kalau diberhentikan kerja nggak tahu waktu, diam di rumah, kan gemuk suka banget sengsara. Jawab ibu menjawar telingaku dengan pelan. Gaji pertama ibu yang ngambil semua gitu, jawabku. Kepalamu kan masuk tabungan sama sini, saut ibu sambil menggelitiki perutku. Aku tertawa karena geli. Sehabis sholat berjamaah di musola depan, banyak sekali yang membicarakan hantu Mbak Tia semalam. Kamu tidak dihantui Mbak Tia? Tanya Yuli, menoleh ke belakang ke arahku. Enggak, jawabku dengan singkat. Erna sampai stres, kata Mbak Ocha dengan lirih. Kalau gitu harus beli kue Mbak Tia dulu, jawab Yuli. Ya sana beli sendiri, jawab Mbak Ocha sedikit kesal. Semalam aku dipaksa membeli kuenya, kata Yuli. Kamu beli? Tanyaku dan Mbak Ocha hampir bersamaan. Iya, tidak lagi lah kali beli kue sama hantu, jawab Yuli. Kalau wajahnya tidak hancur, kupaksa untuk belikan kuenya enak, kata Yuli dengan asal.
Aku dan Mbak Ocha saling pandang mendengarkan penuturannya. "Ih, mulutmu itu, Yul," sautku dengan dongkol. Yuli tertawa keras mendengar umbatanku. Tiba-tiba ada langkah kaki yang diseret. Kami bertiga berhenti mendengar suara yang tak asing. Tengkuk kami serasa ditiup dari belakang. Jantungku sudah berdetak kencang. Mbak Ocha memegang erat tanganku, sedangkan Yuli nampak terkejut saat ia menoleh ke belakang. Yuli memandang ke arah kami, lalu memberi isyarat untuk lari. "Wah!" Teriakan kami bertiga serentak dengan lari sekencang-kencangnya. Kubuka pintu pagar cepat disusul dua temanku di belakang, lalu menutup pintu rapat-rapat. Jantung kami berdebar tak karuan, seiring nafas yang masih ngos-ngosan. "Kamu sih ngomongin segala," kata Mbak Ocha dengan kesal. "Mana aku tahu kalau dia datang masih sore," jawab Julia dengan enteng. Urai gelas di bawah galon, lalu meminumnya agar aku sedikit tenang. Karena ibu dan ayah masih di belakang, aku sengaja disuruh pulang duluan untuk memanasi sayur lodeh agar tak sampai basi. Selesai memanasi sayur, kami bertiga duduk di kursi tamu dengan harap-harap cemas, karena ayah dan ibu belum juga sampai. Kami terbelalak kaget. 3 motor milik keluargaku menyala secara bersamaan sendirian. Aku dan Mbak Ocha saling berpelukan dengan mukena yang masih terpakai. Tak ada sepatah kata pun dari mulut kami. Yuli berdiri mencoba memeriksa. Dok, dok, dok. Suara ketukan dari luar rumah. Badanku semakin gemetaran mendengarnya. Yuli meloncati meja bergabung bersama kami. Ya Allah, sana pergi Mbak, sana. Aku gak ganggu, sumpah. Aku loh gak buat salah sama kamu Mbak, kata Yuli dengan tangisan meraung. Dok, dok, dok. Gak mau beli jajanan aku. Suara yang terdengar amat pelan, serak dan pilu. Entah apa yang harus ku berbuat, berbagai surat-surat Al-Quran ku baca. Ku pejamkan mataku sambil memeluk Mbak Ocha. Aku tak ingin melihat wujudnya. Tiba-tiba suara langkah diseretnya semakin mendekat. Bau busuk menyengat tercium sampai ke dalam rumah. Tangisku telah pecah, hingga tak sadar aku telah pingsan. Begitupun Mbak Ocha, ia ketakutan lalu pingsan, menyisakan Yuli yang ketakutan seorang diri. Pintu yang tadi terkunci dari dalam kini terbuka. Batia berjalan menyeret kaki kanannya yang patah ke arah Yuli. Sayup-sayup terdengar suara rintihan kesakitan dari luar rumah. Di sebelahku Mbak Ocha sedang terlelap, sedangkan Yuli nampak berdiri di samping jendela kamarku. Hish, Yuli melakukan bahasa isyarat ke arahku. Saat mengetahui aku terbangun. Masih di luar. Suara lirih Yuli sambil menunjuk keluar jendela. Bau anyir darah menusuk hidung. Tak peduli dengan kelakuan Yuli yang terus mengintip dari balik jendela kamarku, aku memilih menutupi seluruh badan hingga kepala dengan selimut. Badanku mulai gemetaran lagi. Bau amis darah tercium sangat menyengat. Datang lagi tah, kata Mbak Ocha dengan lirih saat terbangun karena gemetar badanku. Aku hanya mengangguk pelan, tak tahu harus berbuat apa. Mulut kami berdoa, komat kami membaca surat Al-Quran. Hujan kembali datang di malam hari itu. Yuli dengan rasa penasarannya memaksa kami untuk melihat hal yang sama sekali tak ingin kulihat. Mbak Ocha bangun karena selimut yang menutupi kami ditarik oleh Yuli. Rasa keingintahuan Yuli memaksa aku dan Mbak Ocha ikut penasaran. Ku geser pelan badanku di sisi Yuli. Mbak Ocha mencengkram bajuku dari belakang. Aku berjongkok di bawah Yuli. Pelan-pelan dengan tangan gemetarku buka gorden jendela kamar. Batia berjalan menyeret kaki kanannya. Di tengah guyuran hujan deras di malam itu, tangan kanan menutupi mulutku,
sedangkan tangan kiriku mencekram erat betis Yuli. Beberapa kali Yuli memukul tanganku agar aku melepaskan betisnya. "Sakit, ucap Yuli memukul tangan kiriku. Badanku sudah gemetar, hingga sekali aku berteriak memanggil ibu atau ayahku ketika melihat Mbak Tia berjalan pelan, sangat pelan, hingga berhenti di depan rumah. Lama ia tak bergerak, berdiri mematung di depan rumahku. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.